Luruh kaunan dari Pasar Baru, di sinan hati takabe, mohon ampun ambu dahulu, jaweklah salam dinan rape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak antak puntiang kahulu, di bawah giliran taji, asa mulo kato dahulu, tiga limbago nan terjali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jubasi, ketiga sirih jepinang. Sambah menyambah dalam adai, tali batali undang-undang, nan tasabui di mulut manih, nan tapakai di baso bayak. Mulut manih telempong kato, baso bayak gulu di bibia, di dalam bungkanan piawai, nan banamu adai sopan santun. Nyato limbago nan tajali, isinyo adek di pusako nan besamu kita memakaikan. Sajak berajo nan usali sampai sekarang kini nanko adek pidato disambahkan. Alun sudah janjang lah tagok, lah patah mangko dikumpa, nak samu di buah mati. Falsafah adek Minangkabau mengatakan adek basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adek memakai, luruh menurut syarak, bana menurut adek. Di syarak berbilang lazim, di adai bakato kawi. Mangkonyo pangulu dikatukan saandiko alim seagamo. Walaupun musim bertukar, tahun berganti, namun dan bana indak boleh terlampaui. Sa tantangan juga itu, ada beberapa perkara nan kaabu banakan pakai dun sana, iaitunya sa tantangan jo diri ambo dan kamalilokan sepanjang adai iyo di dalam alek kini nanko. Ibaratnya bidak kacik dan alun sudah, pakakeh dan alun langkok bana, jikok balai yang manapi-napi, kok bakato di bawah-bawah. Kok ke tengah takut di gelombang, kok menapi takut di buayo. Kok barubah lawanan sapu, batuka lawanan ansak. Kali lawa di Pulau Rambang, anak rusuh mati badabiah, kok gawa dapat ditimbang, kok doso ampun dan lebiah. Basuh kita balik di sana Sula Bendang Project dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ko kita kembali menjumpai kawan-kawan sadonyo dalam rangka untuk meningkatkan balik, mengingit-ingit balik, mengkaji-kaji balik tentang adat di pusako Minangkabau. Pada video sebelumnya kita akan membahas terkait pemimpin yang ada di Minangkabau dan tentunya baa karakteristik pemimpin yang ada di Minangkabau dan sepatutnya untuk kita punyai sebagai generasi pemuda dan pemudi Minangkabau. Untuk itu di sana di video sebelumnya ada kami singgung seketik mengenai pepatah Minang satantangan je pemimpin Minangkabau, iaitunya sambah di lahir menyambah di batin. Nah, itu adalah pepatah yang tertujukan untuk pemimpin yang ada di Minangkabau ataupun calon generasi pemimpin di Minangkabau. Artinya adalah di sana kita bahas cik-cik dari pepatah yang pertama ataupun redaksi yang pertama mengatakan sambah di lahir. Artian di siku adalah pemimpin di Minangkabau itu disembah ataupun disambah secara nyata. Disambah di siku di sana bukan artian kita seperti menyembah Tuhan kita, akan tetapi kita seperti menghargai pemimpin kita. Jadi jangan sampai salah paham, sambah menyambah di dalam adat Minangkabau bukan menuhankan seseorang, akan tetapi adalah bentuk penghargaan, bentuk kita menghormati lawan bicara kita. Maka dari itu, hal itu disampaikan juga di pepatah Minang yang tadi, sambah di lahir. Berarti kita sebagai anggota ataupun masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang Allah kita pilih, makanya kita harus berada di pimpinan ini dan kita harus menghargainya. Karena memang beliau adalah pemimpin kita yang Allah kita pilih. Sambah di lahir tadi juga mengartikan bahwasanya pemimpin tersebut berhak dan layak untuk kita hargai. Karena seperti di video sebelumnya Allah kita bahas juga, tentunya pemimpin yang Allah kita pilih itu tentunya sesuai jo karakteristik pemimpin yang ada di Minangkabau. Maka dari itu kita patut untuk menyembah secara lahir. Dan di redaksi yang kedua kawan-kawan dan dusana kesadonyo disabuikan di situ bahwasanya kita harus menyembah di batin. Sambah di lahir, menyembah di batin. Redaksi pepatah yang kedua menyembah di batin. Menyembah di batin artinya jiwa raga kita hadirkan untuk membantu pemimpin kita, untuk menolong pemimpin kita, untuk mewujudkan apa yang inyo inginkan,
yang menjadi visi dan misinya di saat inyo mencalon menjadi pemimpin di Minangkabau. Jadi ibaratnya kita masyarakat, kita sebagai pejuangnya yang akan membantu pemimpin tersebut untuk menggapai cita-cita bersama. Cita-cita dari pemimpin tersebut tentunya cita-cita yang menginginkan masyarakatnya menjadi lebih baik lagi dalam segi apapun, segi ekonomi, pendidikan dan segala macam, sesuai dengan visi dan misi, sesuai dengan apa yang inyo targetkan dan apa yang Allah pemimpin itu janjian kepada kita bersama sebagai masyarakatnya. Jadi itu nyo di sana, sambah di lahir menyambah di batin adalah output dari karakteristik pemimpin Minangkabau yang patut kita telaah bana ketika hendak memilih pemimpin di Minangkabau. Setelah itu baru kita bisa sambah di lahir dan menyambah di batin. Artinya secara nyata, secara batin kita menghargai dan kita meyakini bahwasanya pemimpin kita adalah memang pemimpin yang patut dan layak untuk diikuti. Sekian di sana, mudah-mudahan dapat ditangkap apa yang kita bahas pada kali ko, dan mohon maaf sekali lagi jika terdapat salah-salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.